Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya, sudah menyempatkan wawancara ini Pak. Ini mengenai tugas PJP Pak, ingin belajar tentang kepemimpinan. Ya. Ya, jadi sebagai pemimpin kan kita kadang memutuskan suatu masalah itu Pak sulit. Kadang di satu sisi benar, satu sisi lagi benar gitu memang. Jadi hal-hal seperti itu kadang jadi pertimbangan lah, jadi dilema bagi pemimpin kan memutuskan sama-sama benar gitu. Jadi selama ini Bapak sebagai pemimpin mengenai kasus yang sama-sama benar tadi bagaimana Pak menanggapinya? Untuk kasus SD ini kemarin itu ada kasus itu pindah kelas antara anak kelas 1 kemarin itu ruangan mereka yang dipakai yaitu ruangan bekas sekolah Al-Quran, TK Al-Quran ya, yang dipakai kemarin itu sudah lama itu dipakai. Jadi mengingat pada tahun ini anak kelas 1 itu lebih banyak dan kondisi ruangan tersebut juga dalam ruangan kecil ada permintaan dari wali kelas 1 kemarin itu, bisakah anak kelas 1 dipindah ke ini di sekolah ini, jadi kelas yang lain bisakah pindah ke sana. Nah, untuk menyelesaikan itu masalah, kami di sekolah ini mengadakan rapat. Langsung kami adakan rapat dengan semua guru yang ada di sekolah. Dan rapat tersebut saya ceritakan kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan guru yang ada di sini untuk masalah tersebut. Dan saya juga meminta pendapat semua teman. Karena sini semuanya anggap saya teman, sahabat, tidak ada yang membedakan kami sini. Jadi pendapat masing-masing lah kami satukan. Akhirnya kemarin itu siapa yang sedikit dalam kelas bisakah mengalah kemarin itu. Akhirnya kelas 6, muridnya kelas 6B itu kemarin 17, 6A 20. Nah, akhirnya karena kelas lain lebih banyak daripada yang kelas 6, artinya kelas 6 siap mau mengalah. Akhirnya mereka pindah ke ruangan yang dipakai kelas 1 kemarin itu. Setelah akhirnya kelas 1 bisa ke sini kembali karena kelas 1 itu berjumlah totalnya itu sekitar 56 orang siswa ya. Nah, jadi setiap ada masalah kami sekolah ini selalu rapat, berdiskusi, memecahkan masalah. Jadi masalah apapun, baik masalah pribadi, apapun yang ada kami selalu rapatkan di sini. Artinya kita rapatnya secara kekeluargaan, tidak ada membedakan antara atasan dan bawahan. Itu kami di sini. Kami selalu kerjasama supaya kita menghasilkan sekolah itu tidak ada pemusuhan lagi, tidak ada kotak-mengkotak lagi kan. Bayangkan sekolah itu kan kadang perbedaannya satu yang di sini, ada kotak yang di sini. Nah, saya tidak mau di sini. Makanya saya ngomong sama teman-teman yang ada di sekolah, kita sama. Artinya saya dan teman-teman semuanya sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan cuma jabatan. Kayak saya kepala sekolah itu cuma titipan, saya bilang kan. Cuma diberi amanah orang untuk menjadi pimpinan. Ya, tapi itu anggap saya tidak perlu. Yang penting kalau ada perlu apapun silakan ucapkan dalam rapat dan kita menyelesaikan secara bersama-sama. Tadi juga Bapak sudah menyampaikan langkah-langkah prosedurnya, yaitu musyawarah Pak ya, yang mengutamakan kekeluargaan. Nah, berarti tidak ada Pak ya langkah-langkah dalam memutuskan tadi secara diri pribadi tadi, belum ada langkah-langkah khusus gitu Pak. Artinya langsung
diarahkan ke musyawarah sama-sama gitu ya. Kalau di sini saya pribadi pengen kayak pas itu tidak mau memutuskan. Pribadi saya tidak, karena bukan saya kepala sekolah saya harus memutuskan kamu ini, saya tidak. Saya selalu menyelesaikan dengan bermusyawarah, karena pendapat teman-teman itu penting ya. Kalau tidak ada itu, kalau saya pribadi aja berarti saya aja yang menguasai di sekolah kan, tidak mungkin gitu. Dalam menyelesaikan masalah tadi Pak, contohnya apakah sampean ada jadwal tersendiri atau memang ngikut aja sesuai, misalkan ada kesempatan rapat tadi langsung aja rapat, atau apabila sesuatu itu mendesak mau tidak mau ayo buru kita rapat, atau gimana itu Pak? Apakah ada jadwal ini gitu? Kalau rapat itu memang ada jadwal. Misalnya rapat kenaikan kelas, pembagian rapor, segala macam itu kan ada jadwal, penerimaan siswa baru itu ada jadwal. Kalau rapat yang seperti tadi itu kan kadang-kadang mendadak dari wali kelasnya mau mohonkan bantuan gimana Pak, saya ingin dari pulang langsung kami rapat seperti itu aja. Tapi kalau jadwal untuk khusus rapat itu memang ada, jadi itu kenaikan kelas, ya kan, pembagian wali kelas, seperti itu kami rapatkan semua jadwalnya. Jadi buat ada masalah misalkan di luar daripada jadwal kenaikan kelas dan lain-lain tidak ada jadwal, tidak ada jadwal dalam memutuskan masalah tadi, tidak ada, spontan aja gitu Pak. Spontan. Kalau memang ada masalah kita selesaikan sama-sama resolusinya. Nah, dari sampean saat menyelesaikan masalah itu Pak, apakah ada faktor-faktor yang mendukung sampean dalam menyelesaikan masalah, misalkan dari keluarga, dari teman, dari guru, faktor-faktor yang mempermudah sampean dalam menyelesaikan masalah, apakah ada Pak? Faktor-faktornya itu tadi kekeluargaan kami di sini, ya, saling kerjasama, tidak ada masalah, kami saling musyawarah dan berdiskusi sama teman-teman apa pendapatnya. Kadang-kadang saya minta setiap guru itu apa pendapatnya untuk menyelesaikan satu kasus. Nah, dari satu kasus itu yang apa di pendapat guru itu kami rangkum menjadi satu. Berarti harus ada, oh ini hasilnya, putusannya. Jadi kita harus kerjasama. Ya. Makanya saya kekeluargaan di sini saya anukan. Jadi faktor-faktornya tadi yang dapat mempermudah sampean menyelesaikan masalah, faktor keluargaan tadi Pak ya, bersama sama kawan-kawan di sekolah. Nah, berarti Pak dari terima kasih banyak Pak atas wawancaranya. Alhamdulillah dari pembelajaran yang saya ambil dari pengalaman sampean, alhamdulillah saya ada dapat beberapa masukan bahwa artinya yang diutamakan itu kekeluargaan, artinya urusan peraturan bisa dimusyawarahkan Pak ya, karena peraturan itu kadang namanya kita manusia ini kadang bisa salah membuat peraturan gitu Pak ya. Jadi ya faktor kekeluargaan dan mungkin rasa peduli mungkin yang diutamakan Pak ya. Itu makanya kalau kita jadi penonton, saya ingat amanah dari orang tua saya sendiri juga selama pemimpin. Ya. Beliau juga pernah jadi kepala sekolah sini pertama. Untuk jadi seorang pemimpin kita harus terbuka, pertama guru-guru di sini kita terbuka, tidak ada perbedaan satu sama lain, kita rangkum semuanya, anggaplah semuanya saudara. Kalau perlu kayak dan sanak, di banyak kita dan sanak sudah semua. Tidak ada masalah kita selesaikan sama-sama. Ya, itulah kayak saya kalau jadi pemimpin itu, kalau memang menurut aturan itu memang sulit, ya. Tapi kita sendirilah yang bisa mengubah itu semua. Dari pribadi kita juga, bagaimana kita bertemu sama teman di sekolah, apa keluhan mereka. Kita dengarkan, oh keluhan dirinya apa, ya. Setiap keperluannya apa yang diberikan di sini, itu di kelas apa, itu saya minta teman-teman apa yang kalau keluhan di kelas, ya. Itu saya tampil, saya kumpulkan, kadang saya rombongkan ke teman-teman, ini yang diperlukan di kelas. Setelah kami apa penuhi, karena dana sekolah kan ada itu kami penuhi, kami gunakan untuk
keperluan sekolah. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin itu aja dulu Pak pertanyaan-pertanyaannya. Selain itu teman gua apa, tujuannya tadi silaturahmi terus ngantar undangan juga lah. Ya, terima kasih nih. Ya, terima kasih banyak Pak. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah memberikan kesempatan untuk ulun apa wawancara sedikit Pak. Kita minta waktunya 5-10 menit mengenai kepemimpinan ini Pak. Kami belajar di CGP itu tentang kepemimpinan. Jadi selain dari itu juga Pak, ulun belajar dari Sempian gitu kan. Selama ini sebagai pemimpin, pengalaman selama Sempian memimpin gitu. Nah jadi Pak ada dua macam kasus Pak. Nah menurut Sempian bagaimana Sempian mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang antara kasus hukum dengan kasus yang sama-sama benar. Misalkan apabila ada kasus kita memutuskan di satu sisi benar, di satu sisi juga benar, sedangkan ada kasus lain di satu sisi benar, di satu sisi salah. Nah, kira-kira saya Sempian mengetahui tadi itu bagaimana caranya Pak? Kalau ada kasus seperti itu ini biasanya walaupun tidak sering tapi ada aja terjadi kan kasus-kasus seperti itu. Biasanya ada siswa umpamanya mau mengikuti sebuah tur ke mana gitu namanya untuk mengikuti, ternyata siswa itu tidak bisa karena faktor-faktor tertentu namanya kan. Biasanya yang sering terjadi itu kalau kita mau apa namanya kunjungan, kita kan mempersiapkan tim-tim kita nih baik voli atau sepak bola. Nah ternyata yang mau kita bawa itu pertama ini yang tim inti bola voli ada paling tidak ada 10 orang kan satu regu. Ternyata yang kita harapkan ikut itu kan tidak bisa, padahal mereka penting dibawa karena kan kita selain apa persahabatan untuk silaturahmi juga kalau bisa menang kan. Nah, ternyata yang pemainnya yang bagus ini nggak bisa dengan alasan tertentu, namanya tidak bisa bayar iuran kan, karena memang apa namanya tur itu kan tidak ada di anggaran sekolahan yang bisa kita lakukan, namanya dilaksanai. Apa terkadang kalau yang pernah pengalaman saya itu ditawarkan dengan guru-guru, kalau hanya masalah iuran aja kira-kira guru-guru siapa ada yang mau ini subsidi kan bahasanya menalangi ya. Nah kalau ada kasus kayak kasus pelanggaran, pernah dulu waktu saya bertugas tidak di sini kan di tempat lain itu ada guru yang apa namanya tidak berselisih, cuma karena memang interest pribadi lah kan, jadi dibawa ke dalam ini padahal kasusnya itu di luar. Jadi saya pada prinsipnya itu tetap mengakomodirkan masalahnya itu, karena bagaimanapun kan itu apa masalah pribadi, memang masalah pribadi tapi ada kaitannya dengan tugas. Akhirnya kan kalau kita biarkan nanti menjadi terganggu tugasnya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa dilakukan dalam mengambil keputusan tuh? Kalau saya biasanya itu pertama berdasarkan ini dulu, berdasarkan SOP-nya lah dulu kan kalau memang ada ini. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Itu yang efektif itu memang pertama kita seperti yang sampaikan tadi, mendengar. Kalau ada dua yang berkonflik kita harus mendengar kedua pihak dulu kan. Satu-satu tadi Pak ya. Ya. Kemudian apa namanya kita cari betul apa ini kalau konfliknya itu, kalau sudah selesai dia di situ satu orang ini, nanti satu orangnya gitu juga. Kalau dia sudah selesai nanti gampang itu untuk keputusannya. Jadi kita menyelesaikan satu dulu. Kalau saya gitu biasanya tuh satu dulu konfliknya ini. Hal apa saja yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan tadi? Ini memang segala sesuatu itu kan ada tantangan ya. Cuma biasanya bersifat pribadi. Pribadi itu maksudnya gini, sudah bawaan
bawaan seseorang itu kan, makanya ada peribahasa kan, lebih mudah memindahkan sebuah gunung daripada merubah watak seseorang. Nah itu susahnya tuh. Jadi di watak ini yang susah. Kalau memang umpamanya nih ya, untuk mendisiplin guru, kalau memang dari awalnya dia memang datangnya itu terlambat terus, susah untuk menginginkannya. Tapi kalau memang dia datangnya ke sekolahan itu sebelum jam 7.30, jam 7 ada, dari awal nggak bakalan ini. Baik Pak, selanjutnya, nah dalam sebuah kasus misalkan Pak, sampai ingin memutuskan kasus tadi, adakah Pak jadwal atau rencana-rencana dalam memutuskan tadi, jadwalnya lah, jadwal dalam memutuskan permasalahan tadi Pak? Apakah atau langsung diselesaikan di tempat gitu permasalahannya? Kalau kasus itu kan pertama dulu tergantung ini lah, tergantung situasinya. Kalau ini memang perlu cepat, apa namanya, kita putuskan. Itu tergantung situasi Pak. Situasi lah, ya. Tergantung kasusnya lah, tergantung kasusnya. Selanjutnya Pak, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah sampean dalam mengambil keputusan? Ya kalau kita di sekolahan mungkin kan, apalagi kalau aku di sini walaupun sudah hampir 2 tahun kan masih tergolong hanyar tuh. Jadi kalau ada masalah itu memang harus bertanya dengan kawan yang ada di sini. Pertama dulu ya berkomunikasi dengan kawan-kawan yang tahu jujur di sini kan, yang sudah lawas, anggaplah kalau ini yang senior lah, senior dalam pengalaman sudah di sini kan. Itu biasanya bermudah tuh. Jadi Pak, biasanya kalau kita ke ini kena dampaknya kayak ini, oh itu kan. Nah kita cari yang jalan ini aja supaya bisa berjalan. Itu bisa anunya kan, mempermudah juga. Yang kedua memang pengalaman juga kan, karena kita biasa ke ini kita putuskan. Nah, selanjutnya Pak, apa ukurannya Pak bahwa keputusan sampean itu efektif misalkan? Artinya, oh ini sudah tepat keputusan saya nih. Kira-kira ukurannya apa itu Pak? Yang kalau itu berupa, karena di sekolahan lah, namanya berupa untuk menangani siswa yang semula tapi turun gitu. Nah kalau nya turun terus berarti sudah tuh, sudah itu kan yang pertama. Kalau untuk yang apa namanya, kerjasama guru, apabila guru mau melaksanakan tugasnya, berarti itu sudah bagus kan. Sudah ya, sekolahan yang dulunya umpamanya kada bersih jadi bersih, berarti itu ukurannya. Itu aja Bang. Efektifnya itu ya, bisa dilihat dari hasilnya. Biasanya pengalaman aku lah, kalau mengambil keputusan dengan plan A namanya ini bagus saja, itu aja kita laksanakan kan. Nah kalau ini plan A ini kada bagus, kurang efektif, kita melaksanakan plan B. Jadi dalam pemikiran kita itu, dalam konsep kepemimpinan itu kan perencanaan Pak, ada plan A, plan B, bahkan C, D segala macam kan. Jadi apa, nyaman berpikir, oh ini kada bisa, coba kan gini caranya nih. Jadi harus ada ini, harus apa, banyak plan-plannya tuh. Plan A, B, C itu kan sama aja tujuannya atau goalnya itu kan untuk mencapai ini supaya apa. Kalau sekolahan kan untuk mencapai visi misi itu terlaksana. Ada istilah POAC itu kan, aku ingat betul waktu kuliah tuh. Jadi planning, organizing, actuating dengan controlling itu perlu. Jadi harus itu terus tuh. Apa namanya, segala sesuatu itu kayak itu. Kalau baru direncanakan tiba-tiba aja Pak, sakit aja. Berarti apa, harus ada rencana, terus harus ada pilihan rencana cadangan apabila yang A gagal, dari ke B, yang B gagal ke C. Harus banyak loh, harus banyak apa namanya, cara punya punya amunisi. Dan kita memang yang terpenting itu, yang terberat itu dalam memimpin itu supaya mendamaikan kedua belah pihak tuh, kalau ada berkonflik lah. Jadi pada akhirnya memang kita harus mengatakan tuh,
keputusan inilah memang mungkin pahit di satu pihak tapi nyaman di pihak lain, tapi bukan berarti karena memenangkan yang pihak yang nyaman tapi yang mengalahkan yang merasa kurang nyaman dengan keputusan. Ini kan jalan keluar nih, jalan keluar dari masalahnya. Kalau kita cari jalan keluar, mantap di dalam nih. Jadi kalau dicari jalan keluar itu, kalau sudah keluar, gampang urusan itu. Walaupun kadang sakit, gitu. Tapi kan kalau sudah keluar, nah berarti sama-sama menang gitu kan. Gitu. Kalau aku biasanya kayak gitu tuh. Kita nih prosesnya memang berat kan. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Banyak pelajaran yang dapat ulun ambil. Alhamdulillah.